Actually, karena aku sih selalu merasakan bahwa lahir sebagai homoseksual adalah salah satu anugerah terindah yang aku dapatkan dalam kehidupan. Sumpah lu kok. Yes, banyak banget berkatnya. Terus aku enjoy banget. Bahkan aku selalu bilang, aku bikin quote, romance dua pria adalah salah satu hal paling indah di dunia. Gokil. Ini Gue nih pakai baju Real Madrid ya. Gue suka Cristiano Ronaldo. Di dalam kekristenan itu kita mesti bedain dulu. Ada faktor genetik atau bawaan, ada orientasi seksual, atau ada perilaku seksual. Yang kita permasalahkan perilaku seksual. Bukan orientasi seksualnya. Gini kalau saya tanya, Ko Erwin suka pedes gak? Oh enggak, aku gak suka pedas. Berarti benci dong sama orang yang makan cabai. Kita kan nggak bisa anggap itu semua literal begitu loh. Maksudnya kita harus paham konteksnya dulu gitu maksudnya. Yang kamu ajukan konteksnya nggak apple to apple. Ya, aku sama. lagi bilang. Ya, ini selamat datang ya. Ini agak beda ya kita hari Yeah. ini penampilannya karena bukan penampilannya sih apa namanya Wah, settingannya Kan? abis perform. Karena ini adalah Gue abis belly dance lu. Belly dance lu. Cocok memang. Ya ini permulaan season baru lah ya. Season baru. Season Jadi baru. kita sudah selesai dengan teologi-teologi kemarin ya. Iya, yang sepi itu. Iya, jadi sekarang kita akan kembali lagi ke topik-topik hangat, menantang, Betul. dan berbahaya gitu ya. Lumayan. Lumayan. Ini gue yakin kayaknya rame sih penontonnya. Ya semoga Tujuh sih ada pasti ini. tujuh Iya. ya. Keluarga kita ada etis. Iya, tapi hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang memang jarang sekali menurut Iya. gua ada Ada. nih ya di digital kayaknya. Benar. Pun ada biasanya komedi ya. Mm-mm. Komedi yang agak-agak membuat saya seperti apa ya? Apa? Gampang soalnya. Iya. Biasanya gampang kan berkomedi. Betul, gampang berkomedi. Nah, ini kita kenalin aja ada Ko Erwin di sini. Ya. Aku manggil apa sih penonton Brevtalk? Ini mikrofonnya boleh deketin? Oh iya. Brevers. Brevers. Cek. Aman. Cek, Aman. Brevers. Brevers. Halo Brevers, dimanapun kalian berada. Iya. Hai, aku Erwin Kumajawa dari Bandung. Thank you banget buat Valdo, Nukma, Manuel. Manuel, dan juga Andre. Lukman. Gitarisnya ungu. Siapa ya? Aku lupa namanya. Thank you banget Valdo, Manuel, dan Andre. Sekolah negeri dulu ya. Namanya Lukman. Emang kenapa ada masalah sekolah negeri? Nggak ada. Tapi hari ini pembahasannya cukup sensitif. Makanya ko Andre gue suruh sekolah lagi kemarin. Waduh. Dia akhirnya ambil S3 ya. Iya. Untuk permasalahan Enggak dong. ini Ya ya. sempat keliling-keliling Gramedia ya. Iya, mencari. Serius beneran? Iya. Iya, Dia minyakin coba. topik ini Gini. Iya. Kalau mereka ngomong itu tingkat bercandanya memang begitu. Iya. Sebenarnya gak Gramedia sih. Mas ya. Udah sampai di Korea kok. Sampai ke Korea, sampai ke Amerika. Perpustakaan apa yang terkenal di Korea yang di film-film itu tahu kan? Iya, Tahu tahu, nggak? tahu. Gua nggak nonton K-pop. Itu kan yang kamu mau dengar kan? Bagus. Berarti di Ya. Amerika Library of Congress dong ya? Nah, Iya. apalagi itu sampai data-data UFO pun ketemu. Canda ya guys. Nah, jadi ko Erwin ini secara histori ini kan udah ngecat gue cukup lama ya. Oh, iya. Banget. Karena katanya kan Brevtalk masa gak berani Jadi malu. ngundang gay katanya. Ini belum statement dulu nih. Iya Maksudnya gue yang apa? keluar Oh, lu mau statement ini. Gue statementin. Jadi ko Erwin ini kan ceritanya gay nih ya kan. Jadi semoga abis dari... Bukan ceritanya. Oh iya, Bukan. sesungguhnya kan gay. Jadi semoga bisa dari Brevtalk ini bisa menjadi gay paling terkenal di Indonesia. Jadi kita bakal membahas gay. Gimana stance-nya itu kita sebagai jemaat Raja Wali Church, stance-nya terhadap gay itu seperti apa. Dan kita lihat Ko Erwin akan memberikan premis-premis ataupun apa ya, mungkin bisa dibilang stance-nya beliau sendiri ya terhadap gay dan kekristenan ya. Mari kita kasih Ko Erwin kesempatan untuk Memperkenalkan memberikan diri. Apa? Prolog. prolog nih, Iya. prolog. Kameranya sebelah sana. Ya. Kalau nggak kuat boleh lambaikan aja nggak? Nggak gitu dong. Itu biasanya dalam kamera. Oh iya silakan. Oke. Sempit, agak sempit ya itu dalam kamera. Oh my god. Ini kalau aku udah seterkenal Shawn Mendes kayaknya langsung jadi berita besok ya. Via Iya, media-media harusnya yang gitu ngangkat ya. ya. Nanti Aku kita belum godok seterkenal lah, itu tenang. masalahnya ya. Iya. Nanti kita godok kok, tenang. Oke, mau dari mana dulu nih aku cerita? Yang mana dari mana pengen kalian tahu atau aku cerita apanya nih? Silakan coba cerita dulu Coba cerita dari dulu. cerita Ko Erwin sendiri dah. Ya. Oke. Kenapa pengen banget berbicara di Iya, podcast gitu. rohani gitu? Actually karena aku sih selalu merasakan bahwa lahir sebagai homoseksual
adalah salah satu anugerah terindah yang aku dapatkan dalam kehidupan. Sumpah lu kok. Yes, banyak banget berkatnya, terus aku enjoy banget. Bahkan aku selalu bilang, aku bikin quote, romance dua pria adalah salah satu hal paling indah di dunia. Gokil. Ini Gua nih pakai baju Real Madrid ya. Gua suka Cristiano Ronaldo. Dia bukan game kan? Iya. Oh udah gak di Real Madrid Udah lagi. Mbappe Ini sekarang. Ronaldo kok ceritanya. Iya. Ya. Statementnya cukup keras ya, statementnya cukup keras ya. Lanjut lagi Iya, nggak silakan, apa-apa. silakan Nanti dulu. saya tanya gembala saya. Oke. Oke, nah tentu saja aku juga melalui ada masa-masa penentangan gitu kan ya. Ini kalau aku ngeliat ke Andre susah dia di sini ya. Oh Iya. iya, terabaikan dia. Ada Gak apa-apa, baju Gak apa-apa. Aman. Biarin aja udah biasa Kasian sendiri gak dia. kelihatan sama mata, kasian. Aman. Nah, jadi tadi sampai mana? Oh, ya oke. Jadi aku juga sempat melalui masa-masa penentangan gitu kan. Kayak dulu aku menyadari, kayaknya aku nih emang sukanya sama cowok ya. Tapi dulu aku merasa kayak, enggak, bukan gitu kan. Satu quote yang inspiratif banget itu quote dari Perdana Menteri negara Luxembourg, namanya Xavier Bettel. Itu adalah Perdana Menteri homoseksual pertama di negara Luxembourg. Jadi ketika pemimpin negara ngumpul gitu kan biasa suka bawa istrinya. Atau kalau enggak yang gak ada istri mereka sendiri datang. Dia bawa suaminya, pasangan cowoknya udah nikah gitu. Itu keren banget. Dan dia bilang, kehidupan cuma satu kali. Kita harus menjalani kehidupan yang autentik, jadi diri sendiri. Dan jangan pernah menjalani kehidupan yang palsu, yang pura-pura. Itu rugi banget. Dan itu aku jalani banget. Dan walaupun dulu aku emang pernah melalui masa penentangan kan. Kayak ngerasa bahwa ini salah nih, ini dosa gitu kan. Atau ini gak normal. Ada momen kayak gitu sempat waktu zaman SMA. Di awal kuliah juga, apalagi aku waktu itu dibaptisnya pas awal kuliah. Ya, jadi aku gak kenal yang baptis bayi sama Sidi enggak, tapi dibaptis pas awal kuliah. Jadi sempat ngerasa kayak, kok aku kenapa berfantasinya dengan cowok terus ya, salah deh ini, aku coba berubah. Jadi aku udah melalui ada momen yang berdoa, Tuhan pengen dong berubah, pengen sama seperti yang lain, suka sama cewek. Nonton bokep berusaha fokus ke ceweknya kayak gitu kan, gitu. Pokoknya berusaha. Chatting dulu di internet, ingat zaman kita MIRC dulu kan ya? Oh iya ada. Oke, pasti. Nah, jadi MIRC chatting itu, aku senangnya saya sama cowok gitu kan. Tapi pas waktu itu mencoba berubah, coba deh paksain dengan cewek. Dan pada akhirnya gak pernah bisa. Kerasa bener-bener kayak itu bukan diriku, gak nyaman, gak nikmat. Sampai akhirnya ketika aku memutuskan untuk aku gay. Dan ya udah, terimalah. Jadi diri sendiri, jalani. Dan di situ aku ngerasa damai sejahtera dan happy, bener-bener this is me gitu. Udah. Terus sekarang kan Karin kan percaya bahwa kekristenan itu seharusnya support terhadap gay. Yep. Ya kalau misalnya support sih gue sih setuju-setuju aja kok. Karena menurut gue yang namanya agama maksudnya mensupport ini kan dalam artian bahwa semua orang punya dosanya masing-masing lah. Bisa dikatakan punya perks dosa bawaannya masing-masing lah. Ada yang suka mungkin nonton bokep, ada yang suka nyolong, mungkin ada yang gay juga, ada yang apa. Jadi dosanya menurut gue sih setara-setara aja. Jadi untuk disupport sih oke. Nah tapi kan gue sih pribadi merasa bahwa ini sama-sama dosa gitu. Jadi mau nyolong dosa, mau gay dosa dan harus bertobat lah. Dan gereja gak boleh menolak itu. Tapi justru harusnya nge-fixing kita semua yang lagi berdosa ini. Gue percaya dengan perspektif bahwa gay itu tetap berdosa gitu ya. Ini stance gue. Nah kalau dari lu, kok apa yang ngebuat lu tuh akhirnya berasa bahwa gay itu gak dosa gitu dalam kekristenan gitu? Satu hal yang paling mudah aja ya. Lihat aja dunia. Ada yang tahu kuda laut? Tahu kuda laut. Tahu kuda laut ya. Tahu. Oke. Coba aku tanyakan di sana itu produser kayaknya dia ya. Iya ini produser. Kelihatan banget aura produsernya kelihatan banget. Kalian udah pernah tahu belum kalau kuda laut itu jantan yang hamil dan melahirkan? Ya. Jadi gini, dalam kehidupan secara kodrat kalau kita bilang perempuan itu yang hamil dan melahirkan kan. Tapi pas si kuda laut ternyata dia jantan yang hamil dan melahirkan. Emang pembuahannya tetap berawal dari si betina, tapi kan dia transfer ke jantan, jadi jantan yang hamil dan melahirkan. Sebenarnya kalau kita cuma ngelihat hal itu aja, kita akan bisa tahu bahwa ketika kodratnya wanita hamil dan melahirkan, tapi kuda laut dia menyimpang, itu semacam kayak simbol ketika pria dan wanita itu umumnya tertarik sama lawan jenis, berarti gak masalah dong harusnya kalau ada yang secara naturalnya tertarik sama si jenis. Kayak kuda laut tadi. Jadi kuda laut itu kayak simbol gitu loh. Tapi kita bukan kuda laut kok. Memang, tapi kan simbolnya. Kita kan bukan simbol, tapi simbol kan menggambarkan kita. Simbol menggambarkan kita. Iya. Menarik. Jadi ketika kuda laut itu dia melawan kodrat bahwa kok si jantan yang hamil dan melahirkan, gak ada sesuatu yang salah kan. Kita akui itu sebagai kreativitas Tuhan dan gak ada yang salah dengan itu. Lantas kenapa ketika sebagian orang terlahir dengan hasrat pada si jenisnya, dia itu natural, itu harus dipermasalahkan. Oke, berarti kita mencoba melawan natural gitu anggapannya ya? Menyimpang dari yang naturalnya tapi menyimpang dalam artian positif. Kreativitas Tuhan, kayak gitu. Oke. Nah, terus karena aku banyak mempelajari kan, karena aku bangga bersyukur terlahir sebagai aku kan. Makanya tadi aku bilang salah satu anugerah terindah. Jadi
Aku mempelajari mendalam dan dari ilmu psikologi, ilmu seksuologi dinyatakan bahwa orientasi seksual manusia itu adalah bawaan lahir, tidak berubah, bukan pilihan bagian dari jati diri. Tahun 1980-an WHO PBB menyatakan homoseksualitas itu bukan gangguan jiwa dan bukan hal tidak normal, tapi bagian dari naturalnya manusia sebagai keragaman orientasi seksual. Itu didukung oleh Asosiasi Psikiatris Amerika APA. dan di APA dan di berbagai negara termasuk pedagogi kedokteran di Indonesia pun menyatakan yang sama gitu. Cuman memang pada prakteknya balik lagi setiap orang tidak semuanya bisa objektif, sebagian subjektif. Sehingga ketika mereka sebagian subjektif apalagi backgroundnya masih agama yang dalam artian agama yang aku bilang konservatif, mereka akan membawa ilmu yang mereka bawa itu tetap untuk menyatakan oh ini salah, tidak normal, harus diubah dan segala macam gitu sih. Aku tahu karena aku sudah pernah menjadi narasumber untuk gay person 2012 dan 2013 berturut-turut di salah satu sekolah teologi besar di Indonesia, bukan di Bandung, di Indonesia. Dan itu aku tahu banget gimana mereka supportnya dan mendukungnya, itu aku tahu banget gitu. Tapi harus dibawa dulu, berarti tadi lu bilang kan bahwa Kak Erwin tuh gak nganggap bahwa gay itu dosa. Berarti maksudnya Kak Erwin juga setuju dengan hal itu. Definitely. Being gay is not a sin berarti ya. Kalau aku menganggap itu sin, gak akan mungkin aku minta tampil di sini. Dari gembala saya berharap ada pencerahan ini. Tentang simbolik-simbolik mungkin tadi yang gimana Ko Andre? yang Melihat itu. dari kekristenan dari sudut pandang Ko Andre. Tapi menarik juga ya kalau kita melihat dari simbolik. Aku boleh lanjut lagi gak sih? Boleh sih. Boleh. Kita kasih kesempatan dulu dah. Kesempatan dulu. Andre buat melawan Simbolik. beberapa argumen tadi coba. Atau mungkin- Bentar. Kalau gitu misalnya Andre mau share tentang argumen ya, aku minta satu kesempatan lagi aja berarti. Oke. Ya, Oke. apa tuh? Jadi tadi aku udah bicara dari ilmu psikologi dan seksuologi tentang orientasi seksual kan. Makanya kenapa ini bukan salah, bukan dosa. Tapi aku sebut ini adalah kreativitas Tuhan, keragaman orientasi seksual. Sama dengan keragaman ras manusia, itu kita kan tidak memilih ras kita ketika kita dilahirkan kan. Aku campuran Cina Sunda Flores, terus yang lain ada yang Chinese asli, terus yang Batak blasteran bule apa segala macam. Kita gak memilih, sama. Orientasi seksual juga kita gak memilih sama sekali gitu kan. Ketika Andre terlahir, bertumbuh besar secara natural dia merasakan hasrat sama cewek, tanpa harus dia pilih, dia usahakan, emang udah hasrat nalurinya alami dan dia tinggal jalani. Aku juga sama, cuman aku sama cowok gitu. Nah terus tadi aku udah bilang dia soal perumpamaan kuda laut tadi. Oke, aku sekarang cuma mau bilang, biar lengkap ya Andre. Dari sisi Alkitabnya. Pastilah namanya ketika aku berani bilang bahwa itu enggak dosa, aku pasti harus mengambil sisi Alkitab. Karena aku masih tetap seorang Kristen. Dan dari sisi Alkitabnya, ya ada catatan, reverse. Jadi satu hal yang paling sering dianggap menghukum gay adalah Sodom dan Gomora. Oke, nanti kalian semua bisa lihat, termasuk Bravers kalau lagi nonton ya, mungkin ini bisa ditampilkan nih di bawah sini ya ayatnya. Silakan cek apa sih yang Alkitab katakan sebenarnya tentang Sodom dan Gomora, especially Sodom, itu yang lebih banyak disebut. Selain membaca cerita Sodom, silakan baca Yehezkiel 16 ayat 49 ya. Aku ulangin, Yehezkiel 16 ayat 49. Kemudian baca Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 20. Dan baca juga Ulangan 29 ayat 23 sampai dengan 29. Itu semua, tiga yang aku sebutkan tadi, tidak ada sama sekali yang membahas tentang percintaan dua pria atau seks dua pria. No. Nggak ada sama sekali. Silakan cek ke gembala kalian masing-masing. Dan sekarang tentang cerita Sodomnya sendiri. Kita lihat, aku tanya sama Andre dulu. Andre, kita sama-sama tahu tentang cerita Sodom ya Andre ya. Sekarang kalau cerita Sodom itu situasinya sama. Ada dua orang datang, terus mau diperkosa beramai-ramai, dibikin pesta seks bareng-bareng. Tapi yang mau diperkosa ini dua perempuan, bukan dua laki-laki seperti yang terus dalam cerita Sodom. Itu kudus nggak dianggapnya? Tidak. Jadi Sodom tidak berbicara tentang dua pria yang terlahir berbeda dan saling jatuh cinta pengen bahagia bersama, enggak. Tapi yang dibahas adalah kita yang biasa kita kenal dari istilah pelecehan seksual, pemerkosaan, pesta seks beramai-ramai, dan pemaksaan kepada dua tamu. That's it. Oke. Kita ganti. Kita tag team dulu ke sebelah sini. Gimana Ko Andre? Itu ayat-ayat tadi tuh secara konteks gimana? Kita kan, ini kan gereja kita kuat di konteks nih ya. Maksudnya kita gak main satu ayat nih. Nah Ko Andre bisa gak coba jelasin beberapa konteks dari ayat yang tadi dilempar tuh? Gue coba membawa sudut pandang dan stance kita sebagai orang Kristen ya. Kalau tadi dia pilih bahasa konservatif dan apa namanya tuh? Lebih progresif gitu ya. Kalau gue kembali stance-nya adalah what Bible say, itu yang kita coba bedah dan kita coba lihat gitu. Dan kalau tadi kita dibilang, jadi gini, kalau kita sebagai orang Kristen pertama-tama yang gue pengen kita paham adalah cara kita berpikirnya. Kalau teman-teman yang Kristen, Christian worldview itu kayak begini. Untuk menganalisa atau mempelajari sesuatu,
kembali kepada pertama-tama ada the original plan of God. Lalu ada fase di mana kejatuhan manusia di dalam dosa. Lalu ada fase lagi di mana penebusan Yesus. Dan pada baru akhirnya pemulihan segala sesuatu. Nah, kembali kepada misalkan tadi dia bilang orang itu bisa dilahirkan secara nature-nya adalah gay atau homoseksual, kita bilang sebenarnya ada 2 titik di sini. Ya kalau yang mau lebih detail silahkan coba cari penelitian medis apakah benar gen dari atau DNA dari seorang gay itu ada. Dan sama pemahaman saya sampai titik ini beberapa research yang ditampilkan itu belum ada yang sampai komplit dan sampai valid. Kalau ada boleh silahkan kirim. Tapi setahu saya belum ada yang sampai valid dan sampai komplit. Jadi secara medical aja, pemahaman saya belum ada yang namanya naturally terlahirnya dengan gen atau DNA-nya seperti itu. Itu kita ngomong medis. Nah sekarang kita kembali ke Alkitab. Kalau di Alkitab tuh udah jelas bahwa dari awal Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau awalnya begitu, yes laki-laki dan perempuan. Tapi seiring perjalanan manusia jatuh ke dalam dosa, itu perilaku seksual yang berbeda. Kita nggak ngomong homoseksual aja. Tapi ada juga manusia yang suka berhubungan dengan binatang. Sama mayat juga ada. Ada yang sama mayat ada. Ada yang sama anak kecil ada. Doyan istri orang pun ada. Ada. Ya. Semua kelainan-kelainan itu terjadi di fase di mana yang Tuhan sebenarnya tidak rencanakan. Aku boleh minta pulpen gak sih? Kalau kita tuh seperti itu. Soalnya takutnya nanti pas aku mau ngejawab Andre poinnya malah terlupa. Gitu. Jadi soalnya seru bahasannya. Soalnya Sorry, kembali ke situ. Jadi kalau kita stance-nya selalu kepada original plan-nya. Jadi kalau tadi kuda laut, ya betul kata Aldo kalau menurut gua, kuda laut itu bukanlah simbolis manusia gitu. Karena kita ngomongin manusia. Jadi apple to apple-nya should be harusnya sama manusia sih gitu. Jadi pada prinsipnya manusia itu diciptakan originalnya seperti begitu. Nah, kesini-sininya kalau tadi dia bilang ada kecenderungan atau orientasi seksual. Di dalam kekristenan itu kita mesti bedain dulu. Ada faktor genetik atau bawaan, ada orientasi seksual, atau ada perilaku seksualnya. Ulang ya, faktor bawaan, orientasi seksual, sama perilaku seksualnya. Yang kita permasalahkan perilaku seksualnya. Bukan orientasi seksualnya. Kalau kita ngomong orientasi seksual, sebenarnya orientasi seksual kita banyak. Dalam artian yang pertama yang sesama jenis ya kan ada nih orientasi seksualnya. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa orang yang lahir dengan orientasi seksual tertentu dibenarkan melakukan apa yang dia pengen gitu. Kalau di Alkitab dibenarkan untuk melakukan apa yang dia pengen. Tidak boleh juga secara bebas melakukan apa yang dia pengen. Kalau ada sesuatu yang bawaan ya maksud gue. Karena ini dasarnya nih kita lihat sudut pandangnya. Oh kalau kan premisnya begini bro. Apabila sesuatu ini bawaan maka gue harus wajarkan dong. Karena memang udah bawaan. Gimana dengan konsepnya orang-orang yang terlahir dengan gangguan mental misalkan. Terbawa gangguan mental. Dia lihat si Kevin. Kesel. Ditikam si Kevin. Blep. Lalu dia ngomong. Oh karena ini bawaan saya. Berarti ini tidak bisa saya kendalikan. Lalu saya tusuk si Kevin. Karena saya gangguan mental loh. Lah tidak bisa dong. Karena pada waktu itu seharusnya kalau orang yang punya bawaan seperti itu dia menahan dirinya untuk tidak melakukan itu. Jadi gue gak ada masalah. Kalau tadi stand gereja, tadi sempat disinggung stand gereja dan sebagaimananya. Gue setuju sih. Stand gereja tuh menerima kok pada prinsipnya ya. Menerima orang-orang yang gue bilang dia tahu dia ada bilangnya kalau dia merasa dia ada orientasi seksual berbeda. Tapi juga tidak membenarkan dari sisi moralnya. Dari sisi itunya kita terima. Dari sisi moralnya gue pengennya orang-orang yang seperti itu tuh dia bergumul gitu dong. Sama seperti kita masing-masing punya orientasi seksual. Masing-masing aja kan. Bener maksud gue, lu ngerti kan? Iya. Jadi maksudnya kita juga punya orientasi kok. Gak usah dia lah, kita aja juga semua sama-sama banyak dosanya. Banyak sekali dosanya. Jadi orientasi seksualnya misalkan kalau Manuel nih. Atau siapa teman-teman yang lain yang cowok-cowok di luar sana. Sebenarnya naturnya cowok kan pengen punya orientasi seksual menikmati banyak wanita sejujurnya. Kita gak usah ngomong itu ya. Gak cuma cowok kok, cewek juga sama. Iya kan? Seksual dan sosial. Iya kan, punya orientasi seksual seperti itu kan. Tapi di dalam kebenaran Tuhan kan itu mesti dikendalikan Ya, gitu. ini sama kayak misalnya kita suka nyawa-nyawa cewek gitu ya. Cuman kita mencoba menahan gitu ya. Banyak orang dosa kan ada gitu kan. Jadi istilahnya Tuhan, karena gini, kompasnya adalah hidup kita bukan kepada untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kompasnya hidup kita adalah kita menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi Tuhan gue bergumul. Semua kita bergumul kok. Aduh gue punya orientasi seksual. Gue pengen tidur sama sini, pengen tidur sama sini. Tapi aku tundukkan Tuhan di bawah Engkau. Dan jadinya aku berusaha hidupku tuh menyenangkan Tuhan. Karena rencana originalnya Tuhan kan seperti itu. Orientasi seksual seperti itu. Nah sekarang gue, habis ini cukup clear ya.
Cukup clear. Kira-kira ya. Lalu gue lari ke Sodom dan Gomora dikit ya. Ya ini kan cerita paling ikonik kok. Maksudnya Iya, cerita yang selalu kalau ada homoseksual pasti Iya. yang disebut Di bawah. diledakkan kota Anda ini nanti Iya, gitu kan. karena gue yang berkuliah dan sering berbicara tentang konteks gitu ya. Kalau kita lihat konteksnya, Sodom dan Gomora gue setuju juga sih sedikit dengan dia. Bahwa tidak gara-gara homoseksual aja dihancurin. tahun depan banyak. Dosanya tuh banyak jadi bukan homoseksual aja. Tapi dari sekian dosa yang banyak itu makanya Tuhan memutuskan hukum. Tapi narasi Alkitab mengkerucut kan. Namanya kita selalu narasi lebar pasti dikerucutin dalam kisahnya Lot itu tadi. Nah dalam cerita Lot tadi dua orang yang datang itu kan bentukannya malaikat. Bentukannya malaikat datang ketemu sama Lot, mau datang ke rumah Lot. Orang-orang di Sodom memang ingin mengetok, ada orang yang berargumen itu dua orang itu datang pengen diapain. Bisa dikatakan sebenarnya pengen menggagahi sih. Gitu. Dari mana gue tahu? Bahasa asli. Menggagahi beramai-ramai. Iya, either beramai-ramai pokoknya menggagahi, dan yang menggagahi bisa kita kategorikan pria. Kenapa gue bilang begitu? Karena kejadiannya pada waktu kita baca. Si Lot kan menawarkan anaknya gitu. Oh yang ini jangan, karena lo tahu ini malaikat. Kalau kau mau aku serahkan anakku deh. Untuk ya terserah mau lo apain. Ya apakah Lot bodoh? Maksudnya apakah orang-orang ini terus tiba-tiba ngambil dua ini? Ternyata enggak loh. Ternyata enggak. Berarti kan kita tahu nih, loh dikasih dua cewek ini ternyata nggak mau, maunya yang tadi, yang di dalam gitu. Lalu ada yang berargumen, itu mah cuma pengen kenalan aja kali. Kalau memang cuma pengen kenalan, Alkitab mencatat ada satu kata yang namanya yada, bahasa aslinya. Yada itu selain satu memang untuk mengenal, tapi yang kedua untuk meniduri atau menggagahi. Clear bahasanya. Jadi dari konteks aslinya adalah untuk meniduri. Jadi lagian ditulis kalimat kenapa gue bilang begini alibinya. Karena pada waktu Lot menyodorkan itu gak disentuh yang pertama. Yang kedua dia bilang kata-kata si Lot, anakku ini belum mengenal laki-laki. Belum mengenal laki-laki itu maksudnya. Perawan nih. Kalau bilang cuma mau kenalan, kalau sekedar mau kenalan dia kan punya calon mantu. Calon mantunya udah kenal gitu. Sebagai laki-laki. Jadi mengenal ini bukan untuk kenal-kenalan baik-baik aja. Untuk digagahi lah. Jadi konteks Alkitabnya seperti itu. Jadi dari gambaran besar itu memang bukan gara-gara homoseksual Sodom dan Gomora dilenyapkan. Tapi dalam cerita Lot itu nyata tergambar memang seperti itu. Kalau konteksnya tadi Sodom dan Gomora ya. Karena dari bahasa aslinya kita bisa tahu. Dan lagian kalau kita membaca Alkitab kita perlu lihat konteks budaya. Mungkin lu bertanya gila ya papanya Lot ya. Gak punya perasaan masa anak ceweknya dikorbanin. Karena zaman dulu kebaikan tertinggi adalah menghargai orang asing. Ngerti ya? Karena orang asing itu jadi berusaha dia hargain. Jadi ya udah gue korbanin anak gue. Ya fine. Mungkin kita kaget kan bapaknya jahat banget. Kira-kira sih sudut pandang gue dari sisi Alkitabnya seperti itu. Jadi terbukti memang itu ya it is what it is sih. Tapi sekali lagi ya bukan gara-gara homoseksualitas aja. Tapi ada ini gak sih kok ada ayat yang benar-benar powerful untuk bisa jadi argumen terkuat. Kalau Kristen itu memang sebenarnya menentang homoseksual gitu. Ya lagi-lagi dari awal originalnya kalau tadi kita konteks Christian worldview kan kita mesti lihat original. Lalu ada di masa kejatuhannya ini dalam dosa. Lalu ada penebusan, ada pemulihan. Dan kita selalu back kepada original plan. Yesus sendiri berkali-kali mention bahwa pernikahan yang benar, hubungan lawan jenis yang benar adalah heteroseksual dan monogami. Oke, itu berarti dimension. Dimension. Oke. Pada waktu Yesus didebat dengan orang-orang Farisi ditanya, boleh gak orang bercerai? Dia ngomong, dia refer back loh. Selalu Yesus itu orangnya refer back kepada titik originalnya. Buat di refer back itu. Lu inget kan di Kejadian 1, manusia Tuhan menciptakan pria dan wanita. Hanya karena kekerasan hatimu inilah makanya kau mau menceraikan menceraikan istrimu atau pernikahanmu dan sebagainya tuh. Kira-kira sih pada waktu itu begitu. Jadi seperti itu. Lalu tulisan-tulisan yang lain sih banyak lah. Kayak di Paulus gitu ya, di Korintus atau di Imamat juga ada sampai istilahnya homoseksual in Inggrisnya dimension juga ada. Kalau gitu gue mesti buka data-data dulu dan lain-lain sebagainya sedikit ya. Ya. Karena tadi juga udah mention beberapa ayat kan. Seperti di Roma 1 ayat 26 sampai 27 gitu ya. Gitu. Lalu dari Imamat 18 atau 20 ya. Nanti coba gue lupa detailnya dan lain. Andre, sorry. Sebelum melambung terus boleh aku ini gak memberikan jawaban? Oh ya sebenarnya sih kita di sini memang begitu ya. Iya iya. Silakan kira-kira kalau mau di itu dulu. Biar Ko Andre siapin ayatnya deh. Ya gas. Sorry. Soalnya kalau terlalu panjang malah jadi nanti terlalu beribad gitu kan. Ini intens banget sih, gue juga, kita gak pernah ngotong dari tadi. Biasanya kita selalu ada potong-potongan. Aku mau tanya dari sini. Iya. Pertama dari yang tadi kejadian ya. Andre, aku mau tanya, kamu punya sahabat? Punya. Saya sahabatnya. Ini teman-teman kita semua. Saya sahabatnya. Tadi siapa? Cassandra namanya ya? Sebut saja Bulontong.
Lontong. Pokoknya panggilnya Lontong aja. Panggilnya Lontoh. aja. Lontoh, kamu punya saudara? Oh tunggal. Saudara sepupu lah punya? Ada. Dre, aku mau tanya, persahabatan dosa enggak sih? Persahabatan, Dosa enggak? kita berteman dengan orang lain baik. Oh tidak, Tapi itu terjadinya setelah kejatuhan manusia dalam dosa. betul. Terus kenapa nggak dibahas itu sebagai sesuatu yang salah? Lah karena memang tidak salah dari mulanya. Kenapa tidak salah? Ya karena memang dari mulanya orang berteman tuh nggak apa-apa. Kasihilah sesamamu manusia. Oke, berarti kita lihat dari buah-buahnya kan ya. Karena suatu hal baik itu kita lihat dari buah-buahnya. Sekarang aku mau bilang gini. Kamu harus bisa memahami bahwa kehidupan itu adalah sebuah proses. Nih kita sekarang bisa bikin podcast kayak gini. Ya. Untuk penginjilan luar biasa loh. Betul. Kenapa nggak dari dulu Tuhan ngasih manusia otak supaya bikin kayak gini dari ratusan tahun lalu biar semua orang makin banyak terinjil? Enggak. Karena Yesus konteksnya nggak pun- begitu. bentar. Ya. Yesus pun setelah dinubuatkan sama Yesaya ratusan tahun baru Yesus lahir. Karena kehidupan itu adalah proses. Jadi satu hal yang ada miskonsepsi di sini adalah ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu langsung dianggap bahwa hanya pria dan wanita yang bercinta yang boleh, yang lainnya enggak. Padahal sebenarnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu kenapa? Proses. Tuhan gak menciptakan manusia tuh langsung, ini Adam, ada sahabatnya Steve, ada Hawa, ada adiknya Jennifer. Enggak, Tuhan tuh kehidupan itu proses. Tuhan menciptakan itu proses. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, itu adalah proses awal untuk membangun kehidupan. Karena cuma ada romance doang Adam dan Hawa. Tapi setelah manusia berkembang, muncul persahabatan, muncul pertemanan, muncul rekan kerja. Dan muncullah sebagian orang terjatuh cinta pada sejenisnya. Tapi gini Sok Erwin, Itu. kalau misalnya, Ntar dulu. bentar. Ini bentar aja nih, ngasih tahu ini aja. Kan tadi kita ngomongin proses nih ya. Kalau misalnya nih Adam dan Hawa punya anak nih, cowok sama cowok ya. Kalau ujung-ujungnya misalnya anak kedua nih, cowok sama cowok gitu, cewek satu. Tapi homo nih dua ya kan. Berarti prosesnya tidak terjadi kok Nah. karena nggak melahirkan anak itu. Itu satu kesalahpahaman yang banyak ditanggapi sama orang kenapa mereka anti banget sama pernikahan sejenis. Oh kalau pernikahan sejenis dilegalkan nanti nggak ada keturunan dong. Oke. Oh kalau misalnya Adam dan Hawa anaknya cowok semua terus homo nanti nggak ada keturunan dong. Oke, caranya. Permasalahannya adalah, aku nggak bisa menjelaskan ini kenapa ya. Tapi kalau kalian coba lihat manusia, nggak pernah ada ceritanya manusia, aduh bidang arsitek kosong nggak ada yang berbakat arsitek. Aduh bidang aktor kosong nggak ada yang berbakat aktor, nggak ada. Manusia tuh, aku nggak bisa jelasin kenapa itu mungkin kita bisa bilang urusan Tuhan. Enggak, logika Tapi- prosesnya ini yang aku nggak dapat. Iya, saya juga masih aku belum lagi dapat. bilang- Aku lagi bilang dulu. Urusan Tuhan menciptakan manusia tuh sebegitu beragamnya, begitu lengkapnya, tapi tidak mengganggu jalannya kehidupan. Jadi maksud aku adalah, kalau kamu menganggap bahwa, oh kalau anak Adam dan Eve dua-duanya cowok nih, homo dua-duanya gak akan ada keturunan, itu cuma anggapan yang tidak realistis. Anggapannya tidak Gimana realistis. nggak realistis? Karena- Kan maksudnya Iya. secara biologis itu realistis. Realistis itu scientific gitu. Kamu gak nangkap maksud akunya. Maksud akunya adalah, itu kan bisa tentang proses. Oke, Ya kan? iya. Sampai kapanpun juga, dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun, homoseksual itu selalu minoritas. Itu makanya tadi kenapa aku pakai contoh soal bakat tadi. Tapi kan pergerakannya lagi masif banget. Pergerakan lagi masih banget, bukan kami membuat orang jadi homo, enggak akan bisa. Tapi kami bisa diterima jadi diri sendiri, udah ratusan tahun didiskriminasi gitu loh. Enggak, kalau yang aku tangkap kan selama ini pergerakannya masih minoritas. Makanya yang homo pun akhirnya berjuang akhirnya untuk menikah nih. Kami sama berjuang perempuan untuk gitu menikah kadang-kadang. dengan perempuan. Iya, banyak kan kalau Itu tiba-tiba kesalahan dari orang kayak kalian yang gak menerima kami. Sehingga akhirnya mereka saya jadi bukan tidak pura-pura. menerima nih kok. Kalau Dengar, aku sih dengar, bukan dengar. nggak terima No, nih, no, bukan wait, nggak wait. terima nih. Iya, iya. Dari kalian statement, barusan Andre bilang statement bahwa ini dosa harus diubah, harus dianggap dosa, itu udah kalian tidak menerima. Statement kalian itu yang membuat pria-pria gay tidak berani jadi diri sendiri, nikah dengan cewek. Mereka nikah dengan cewek, orientasi Oh, seksual mereka iya. tidak pernah bisa berubah. Oke. Anak lahir, tapi mereka tetap jalan dengan cowok. Nah, tapi mesti disclaimer, kita bukan mesti tidak disclaimer ya. menerima kok ya. Bukan tidak menerima, Maksudnya bener. ini makanya kan stay dari awal aku bilang semua ini sama aja kayak orang berdosa Iya, aja. yang Misalnya beda- Manu suka nonton bokep bukan berarti aku gak suka sama Manu. Sebentar. Ya kan? Nonton bokep nggak bisa di apple to apple dengan orang seksual. Misalnya. Karena nonton bokep ini itu kita pilihan. ngomongin sama-sama dosa kok. Sama-sama dosa. Nggak bisa. Temenku di LSPR juga isinya juga banyak. Enggak, tapi kalau ngomongin pilihan juga semua ada pilihan sih kok. Iya. Kalau Iya. seksual Bukan bukan pilihan. Gimana? Pilihannya tidak melakukan. Iya, Kan bisa itu kan memilih bisa tidak kan? melakukan. Nah sekarang gini. Rivaldo terlahir sebagai heteroseksual. Iya. Iya. Oke, dia bisa bilang bla 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 kekudusan segala macam. Tapi poinnya intinya adalah kamu bakal bisa nikmati seks setelah kamu nikah dengan wanita. Kami dijudge kamu dosa kayak gini, kami tidak dikasih pilihan untuk bisa menikmati Paham. seks dengan kami. Adil Paham. nggak kayak gitu? Kalau ngomong adil kan dunia memang tidak pernah adil. Siapa bilang? Dunia adil, orang yang membuat tidak adil. Dan kami berjuang untuk mewujudkan keadilan. Oke. Jadi kalau Bentar, saya orang lagi. Oke. Sorry, aku juga presenter ya. Aku juga presenter, aku MC. Aku tidak mau, walaupun aku berterima kasih tampil di Brave Talk, aku nggak mau ini pada akhirnya menyampaikan pesan bahwa kami yang salah, gereja yang harus selalu Nggak bilang ada enggak. kok, Aku pengen justru- seimbang.
Tapi dari cara tadi Andre itu tidak seimbang. Akunya jelas-jelas yang disimpankan, Andre terus nyerocos terus. Itu nggak seimbang. Bukan kok, Enggak tadi sih. kan udah dikasih Enggak ruang sih. untuk Kita ngomong dari durasi awal. juga beda sih. Durasi juga tadi sama kok. Iya, Kita bisa kasih. cek kok di sini. Iya, Kayak cuma kita tadi kan Andre udah terus sama jangan banyak ayat, makanya tadi aku stop kan gitu. Iya, Karena maksud- dia udah kebanyakan. Iya enggak, tadi masih dalam konteks ngomongin Sodom dan Gomora. Ya, Dan kan ada mention Iya. Sodom Gomora. beda ayat yang koerun. Sorry ya, aku emang semangat kalau untuk bahasa nggak apa-apa. ini. Iya, Sebenarnya iya, kalau fair kita nggak ada tujuannya untuk mendiskreditkan tuh nggak ada. Justru kok. ya Oke. sebetulnya Justru pengen silakan tahu dulu ya. perspektifnya Iya. tuh Kalau dari mendiskreditkan mana. kita cuma butuh bertiga aja juga cukup untuk mendiskreditkan. Iya, benar. Ngapain Justru, datengin benar. koerun Iya, jauh-jauh buat bro. kita serang Oke. gitu maksudnya. Jadi tadi poin yang aku tanggap adalah itu tadi ya. Poinnya itu tadi ya tentang kitab Kejadian. Iya. Karena manusia Adam dan Hawa diciptakan itu hanyalah proses untuk mengawali kehidupan. Oke. Ya karena itu proses kuasa Tuhan kan. Ya jelas kedua-dua anaknya gak akan mungkin jadi homo untuk melangsungkan peradaban. Tapi yang aku bilang, dari manusia makin berkembang, keragaman itu muncul. Ada sahabat, ada pertemanan, ada rekan kerja, ada sebagian orang yang terlahir jatuh hati pada sejenisnya dan itu natural. Makanya tadi aku tanya, Iya, iya. persahabatan itu setelah manusia dalam dosa jatuhnya kan, kenapa gak disebut salah? Karena itu, aku boleh jawab dulu ya. Karena Oke. itu memang baik. Nah sementara di Alkitab memang ada titik-titik di mana orang-orang yang dikatakan pemburit, pernah dengar Mhm. di zamannya perjanjian baru kan ada Oke. pembulit, atau bahkan di perjanjian lama juga ada homoseksualnya, ketertarikan sesama jenisnya laki-laki dengan laki-laki. Itu Oke. memang Alkitab yang mengkategorikan itu Oke. dosa. Jadi Oke. gitu. Jadi Eh, ke bawah. Jadi bukan teori saya, bukan teori proses. Tadi dari Alkitab point of view-nya seperti begitu. Tapi sekali lagi, kalau tadi saya juga tidak mau disalah-artikan buat yang nonton juga ya. Dalam artian kita ini menerima. Pertama itu dulu. Menerima perbedaan orang-orang dan orang punya orientasi yang berbeda. For me itu hak mereka, nggak masalah. Gitu. Yang kita tadi permasalahkan adalah sudut pandangnya. Kalau kita berbeda kan nggak apa-apa. Dan berbeda bukan berarti menghakimi ya. mhm. Kita kan berbeda, Mhm. gitu Iya, aja. maksudnya Point of berbeda view bukan berarti ngajak berantem koerun, tenang aja. Enggak, aku tahu. Jadi justru- cuman gini yang harus dipahaminya adalah Hmm. kalian menerima orang-orang seperti kami kan. Mm-mm. Harusnya menerima yang bikin kami bahagia dan merasa setara adalah ketika tiba-tiba sahabat dari Rivaldo datang ke gereja Raja Wali Church bawa cowoknya, kalian support. Dan kalau dia mau minta istilahnya didukung, itu kalian dukung, itu harusnya. Kayak gini sih kok, kalau menurutku ya. Karena tetap aja kalau kamu menerima, Mm. tapi kamu menghalangi dia untuk mewujudkan hasrat cinta dan seksualnya, itu udah diskriminatif, itu penyiksaan. Ya menurutku. Bayangin aja ya, gimana ya. kalau kamu gak boleh cinta sama perempuan, Oke. gak boleh seks sama perempuan, gak boleh nikah sama perempuan, gimana rasanya? Nah itu. Ya ini kan sebenarnya sama aja, semua gereja kan punya, ini kan kekuatan otonomi masing-masing gitu ya. Ya, ya. Ada yang mungkin bisa kayak gitu. Mungkin kalau Ko Andre ada jemaat, saya bawa pacar cowok juga. Mungkin Ko Andre gak akan langsung lempar saya pakai Alkitab sih. Nggak apa-apa. Pasti dia akan ajak bicara ini Iya. kenapa, gimana dok, gimana. Pasti ada kayak gitulah prosesnya. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan pasti. lah pasti. Roti dulu dilempar mungkin, anggur. Pasti kan ujungnya bangku nih. Iya. Nggak ada. Gak dong, masa dilempar bangku. Tapi maksudku gini kok, kalau misalnya menerima kan gak semua orang punya ideologi yang sama. Ini kita ngomongin ideologi negara masing-masing lah. Misalnya kayak ngomongin Cina, Rusia, Indonesia punya ideologi masing-masing nih. Gak bisa kita paksa nih. Siapapun pemimpinnya harus kita hargain dong. Kita nggak bisa harus ekspektasi bahwa ini orang atau gereja ini harus menerima kita. Gitu, sama aja gitu. Jadi kalau misalnya kita tertolak ya silakan tinggal cari tempat yang lain. Nggak bisa dipaksa untuk semuanya accept kita punya orientasi dong. Karena mungkin, kan makanya dosenku tuh pernah ngomong ya, bahwa semua orang tuh punya kebebasan. Tapi jangan sampai kebebasan kalian itu mengganggu kebebasan orang lain. Nah aku setuju dengan hal itu gitu. Iya. Kalau memang ternyata secara moral kita udah biasa, budayanya udah dikasih tahu bahwa oke, laki-laki dan perempuan. Dan kita saat kita ngelihat cowok sama cowok mungkin kita ada atau beberapa orang gak nyaman, ya kita gak bisa paksa itu kan kok. Ya kan, gak bisa kita paksain dong, lo harus terima gue cowok sama cowok nih. Jadi makanya kedatangan Ko Erwin ini adalah memberikan perspektif lain kepada teman-teman Bravers. Nanti setelah mereka dengar, suka-suka mereka mau apa. Nah, karena kita jemaat Ko Andre, jadi aku mencoba untuk bisa Dia Ko Andre pendeta di jawab. gereja? Iya, gembalanya nih Ko Andre nih. Senang banget bisa Gitu. ngobrol sama dia. Emang Jadi karena sasaran yang gembalanya tepat. Ko Andre, dan memang Doi kan jagonya ngomongin konteks. Karena kan kita sering banget dikasih lempar sayat Oke. without any konteks. Oke. Nah makanya tadi dengan Ko Erwin ngasih ayat, maksudnya Ko Andre bukan yang nyerocos nih, tapi untuk membedah Jelaskan dulu konteks dari konteksnya. ayat-ayat Oke. yang Ko Erwin kasih. Tapi tadi aku sempat tidak sepakat dengan perkataan Mundre. It's okay. Tentang, okay. Nggak apa-apa ya. bukan. Tadi tentang ini, tentang Yesus. Yesus tidak pernah berkata apapun tentang homoseksual. Yesus tidak pernah. Berkata apapun tentang homoseksual. Oke, boleh Tidak aku pernah. berpendapat di sini. Nah, terus Oke, kalau yang tapi sorry, bukan aku potong. Ingetin bagian ini ya. Iya. kalau yang tadi kamu bilang tentang heteroseksual, itu kan konteksnya lagi pembicaraan tentang pernikahan yang umumnya. Di situ lagi membahas Yang mana nih? Matius 19. Matius, oke, I get it. Seperti yang tadi kamu bilang I get it, kan. I get it. Kamu tadi membahas Matius 19. Matius sebenarnya. 19, I get it. Iya.
Yesus sedang ditanya oleh murid-muridnya membahas tentang konteks pernikahan yang umumnya. Heteroseksual. Iya. Oke, ya. Dan kita tahu di dunia ini ketika kita lagi mengajarkan sesuatu, kita biasa ngambil contoh yang umum kan. Yang khususnya itu biasanya terwakili, tapi biasanya sebagai contoh tuh yang umum, sebagai example. Nah, Yesus dia sedang membicarakan konteks yang umumnya di situ. Karena murid-muridnya juga membahas yang umum, pernikahan heteroseksual. Tapi Yesus di situ dia juga menjelaskan konteks yang tidak umumnya. Di mana di situ ada 3 orang yang disebut eunuch kan. You know that eunuch kan? Iya, eunuch itu dulunya disebut bahasa sekarang tuh LGBT sebenarnya. Tapi aku nggak mau pakai istilah itu. Oke, siap. Tapi aku nggak mau pakai istilah itu karena aku nggak setuju dengan istilah itu sebenarnya. Ya, Kan. oke. Aku punya alasan sendiri. Silakan lihat Matius 19 ayat 12 kalimat pertama. Yes. Itu Yesus menunjuk kepada orang-orang homoseksual karena mereka yang tidak bisa Yang terlahir bisa, dari ya. rahim ini tidak Ya, bisa oke, menikah baik. dengan lawan jenis. Kalau kamu mau bilang bahwa mereka orang yang tidak punya penis sih misalnya. Pertama, tidak, aku nggak pernah dengar ada manusia yang nggak ada penis, di mana dia kencing. Kedua, kalaupun ada orang yang terlahir tidak punya penis, ayat itu tidak berbicara tentang penisnya, tapi tentang feeling. Kalau dia pun nggak punya penis, dia tetap punya hasrat ke lawan atau sejenisnya. Dan di situ Yesus mengatakan, siapa orang-orang yang tidak bisa lahir, tidak bisa menikah dengan perempuan karena lahir demikian dari rahim ibunya? Cuma satu jawabannya, homoseksual. Oke, saya kembali ke yang tadi ya. Ke bagian yang kata Yesus tidak pernah mention homoseksual. Nggak pernah. Jadi karena Yesus tidak mention berarti Yesus mengizinkannya, kira-kira gitu maksudnya. Buat aku ya. Oke. Karena itu aku menganggap kreativitas Tuhan. Di kreativitas Tuhan. Oke, di titik ini kita berbeda ya, nggak apa-apa ya. Yesus pernah menyebutkan gak boleh nonton film porno gak? Sebentar, jangan dipotong dulu. Oke. Di titik ini jujur aja kita berbeda dan narasi seperti gini saya perlu ajak kita melihat dari sisi yang lainnya. Apakah Yesus pernah mention, pemahaman saya Yesus tidak pernah mention silakan hubungan seks dengan binatang. Nggak pernah. Apakah dengan premis ini berarti boleh berhubungan dengan binatang? Yesus juga nggak pernah mention, seingat saya, dia mandi. Lu mandi berapa kali, Dok? 3 kali sehari. Dosa. Kenapa? Karena Alkitab Yesus nggak pernah mention dia mandi. Kalau teorinya seperti itu. Apakah Yesus pernah mention juga seorang berhubungan dengan anak kecil pedofil misalkan? Nggak pernah mention. Tapi dengan pemahaman seperti gitu, apakah berarti karena dia nggak pernah mention? Ini namanya kalau dalam teorinya kita belajar bro, argument from silent ya. Bro berargumen dari kesilenan yang Alkitab tidak tulis gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena Yesus tidak pernah mention bukan berarti itu dibenarkan. Tapi berarti seimbang. Karena Yesus tidak pernah mention, kenapa harus memakai dalih kata Yesus homoseksual dilarang? Kan gak pernah mention, posisi kita seimbang berarti. Yesus gak pernah ngomong hal seperti itu, tapi dia kembalikan ke originalnya. Bahwa dari awal memang penciptaannya sih pria dan wanita, heterogen dan monogami, itu yang dia mention. Dan di konteks bro Matius 19 tadi saya ke sana sebentar mampir ya. Karena di konteksnya kan bro juga ternyata tahu bahwa itu tulisannya eunuch. Eunuch itu bukan, kalau yang saya pelajari dari konteks, Yesus tidak merujuk kepada orang yang suka sesama jenis. Eunuch di situ adalah karunia selebasi. Karena kalau kita belajar konteks, selebasi itu selibat ya. Kalau kita lihat konteks di atasnya, Yesus lagi membicarakan pernikahan. Tadi bro tahu ya kan, pernikahan heteroseksual. Dan mereka sengaja mau menjebak Yesus tentang, ini orang, kau itu boleh cerai sih. Padahal kan gak boleh cerai. Yesus lalu balik, ya namanya Musa memang dari awal penciptaan, itu tidak boleh cerai. Di zamannya Musa kok boleh katanya gitu. Itu karena kekerasan hatimu, lagi ngomongin cerai. Akhirnya si muridnya ngomong, lalu Yesus ngomong gini, nih kata kuncinya di sini nih dalam konteksnya Dok. Lalu Yesus ngomong, kalau ada orang yang bercerai, lalu dia menikah dengan istri orang lain, itu zina katanya gitu. Lalu kalau ada istri yang diceraikan dengan Yesus, yang nikah ya. Ada istri yang diceraikan katanya, lalu ada orang yang menikah, dengan si wanita ini, itu juga zina. Murid-muridnya kesel, wah kalau gitu mendingan menikah itu berat banget ya. Kalau gitu gak usah nikah aja. Nah Yesus ngerti, konteks itu Yesus ngerti, oh maksud yang lu ngomong ini selebasi. Makanya eunuch, kalau bisa cek ke belakang dan salah satu pemahamannya di situ kan kasih 3 sama Yesus ya. Yang pertama orang bisa kena selebasi katanya bawaan lahir. I understand that. Bawaan lahir dimaksudkan bukan hilangnya alat kelamin, tapi kita sama-sama ngerti ada orang-orang yang lahir dari zaman dulu juga udah ada dengan potensi kemandulan. So, dia gak bisa nikah. Maksudnya dalam artian potensi kemandulan seperti itu. Atau yang kedua dia bilang, eunuch ini dibuat tidak bisa menikah karena dipotong. Betul. Karena ada orang-orang tertentu yang kalau kita tahu lah film Kasim-Kasim Cina kan bisa dibuat oleh manusia dan sebagainya. Kasim-Kasim Cina. Iya kan? Ini analogi cewek aja cepet aja ya. Banyak nonton TikTok nih. Nah yang ketiga baru dia bilang, nah kenapa saya bilang ini tidak merujuk kepada LGBT? Karena kalimat terakhir Yesus yang kasih clue bahwa ada orang-orang yang memilih untuk jadi eunuch ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuliakan pekerjaan kerajaan Allah. Silakan dicek ayat Alkitabnya di bawah untuk kemuliaan kerajaan Allah. Apakah kalau gitu konsepnya lari ke
LGBT yang kembali lagi gue kembali ke awalnya premis gue, original plan Jangan sebut itu. homoseksual atau sesama jenis ini, apakah begitu dibalik ke rencana awalnya, berarti kalau kita bilang ini menuju kepada memuliakan kerajaan Allah adalah orang yang suka sejenis, berarti kita nggak boleh percaya sama Yesus karena tidak ada konsistensi dari awal original kepada ucapan Yesus di sini. Itu sih sudut pandang saya. Silakan coba Ko Erwin. Oke. Oh jadi debat begini sih kita sih? Nggak apa-apa. Orang kita justru pengen ngobrol tentang, pengen ngobrol ini loh. Pengen ngobrol-ngobrol tentang bagaimana bro di dalam ini sebagai gereja ya. Bumi. Aku ini Andre. Iya kan? Ya justru kalian ngobrol-ngobrol udah sering kan, mendingan yang debat tapi debatnya tetap positif. Iya. Aku tuh selalu debat kok, tapi dengan semua yang debat aku selalu baik. Kalau ada yang hubungannya bermasalah, mereka yang merasa aku nyaman. Ya, saya juga mau tenang aja. Andre. Yes. Manuel ini paling diam ngomong-ngomong. Sariawan. Andre. Otak saya sariawan. Ada teman aku gereja. Nah, teman cewekku ya di gereja. Dia terlahir tidak punya rahim. Oke. Dan pada saat dia curhat ke aku bilang, nanti kamu kalau suatu saat punya pasangan kamu harus bilang. Biarkan pasanganmu tahu dan kalau dia bisa menerima kamu apa adanya, kalian akan menikah dan bahagia. That's sweet, yeah. Nah, kamu menentang dia nikah gak? Oh itu pilihan dia ya? Kenapa saya harus menentang dia nikah? Saya belum paham nih larinya kemana maksudnya. Jadi kalau kamu bilang yang Yesus maksud tidak bisa lahir dari rahim, tidak bisa menikah dengan perempuan karena terlahir demikian dari rahim ibunya. Kayak itu adalah maksudnya yang mandul. Berarti ini selebasi bukan selebasi karunia hidup sendiri. Kamu yang bilang itu teorinya mandul. Karena iya, mandul. salah satu contohnya. Berarti kamu mencegah orang itu, temanku ini nikah dong. Saya tidak mencegah orang manapun nikah dari teori saya. Karena kawin yang dimaksud di situ adalah tidak bisa menikah, tidak ada kaitannya dengan soal kemandulan. Dia tidak. Dan memang ada orang-orang bukan satu lagi ada orang-orang yang kayak Paulus ya, yang memang tidak tertarik untuk menikah. Tapi bukan berarti Paulus itu sesama jenis. Kalau dia mandul, dia tetap punya hasrat. Nah, paham. Kayak si temanku ini, dia tidak punya rahim, nggak bisa punya anak, tapi dia tetap bisa nikah dengan cowok. Boleh. Yang berarti teori kemandulan kamu gugur di sini. Karena itu contoh. Karena iya. Kalau dia mandul, dia tetap punya hasrat untuk bisa menikah dengan perempuan, dan itu bukan yang Yesus maksud lahir demikian dari rahim ibunya tidak bisa kawin. Dia tetap bisa nikah, cuma gak ada hasil anak. Iya saya paham, tapi maksudnya kalau tadi kita lihat konteksnya, pembicaraan itu tidak mungkin serta-merta larinya ke mandul. Ini lagi tentang ngomongin selibat, seperti selibat jenis Paulus sih. Oke. Gitu. Dan yang ketiga yang kamu bilang, tidak mungkin ini mengarah kepada homoseksualitas karena memuliakan Tuhan. Yes. Dengan homoseksual, kita memuliakan Tuhan kok. Karena gini, kenapa sih kalau, aku tadi bilang bahwa ketika satu hal yang baik, bau-baunya akan terlihat baik. Sekarang apa yang buruk dari dua pria yang saling jatuh cinta? Sebentar. Apa yang buruk dari dua pria yang saling jatuh cinta dan pengen bahagia bersama, atau dua wanita? Enggak ada yang buruk sama sekali. Tapi aku bisa nyebutnya segala positifnya. Pertama, itu hanya tentang cinta. Dua orang secara natural saling jatuh cinta dan pengen bahagia bersama. Enggak ada satupun yang dirugikan. Kedua, salah satu permasalahan terbesar dalam kehidupan adalah ledakan penduduk yang sangat banyak. Ketika pasangan sejenis mereka bisa menikah dengan legal, mereka bisa bersama. Mereka tidak akan menambah jumlah ledakan penduduk karena mereka tidak menghasilkan anak secara biologis. Itu saya tidak langsung menolong permasalahan jumlah populasi. Ketiga, sebagian pasangan sejenis mengadopsi anak yang berarti menyelamatkan anak terlantar dari kehidupan yang tidak layak menjadi kehidupan yang layak. Ketika para heteroseksual misalnya mereka punya anak tidak bisa bertanggung jawab karena keadaan ekonomi segala macam, ini para homoseksual menyelamatkan, mendidik anak mereka dengan baik. Buah-buahnya baik semua. Yang susahnya adalah karena kamu udah didoktrin bahwa ini tuh ada satu hal yang dosa dan salah, kamu tetap kekeh. Sekalipun poin-poin aku sebenarnya udah kuat dari tadi juga. Kayak misalnya tadi aku bilang, kejadian, persahabatan, kamu bilang nggak salah. Padahal itu terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena apa saya bilang tidak salah? Bukan teorinya karena terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi karena memang Alkitab tidak mention itu salah. Itu dulu. Alkitab juga gak pernah mention homoseksual itu salah. Kita udah sepakat ada beberapa ayat, nanti teman-teman lihat sendiri. Aku mau tanya, aku tanya Jojo deh. Jo, kamu punya pendeta perempuan gak di Raja Wali Church? Oh, kurang kencang. Siang. Gak ada? Oke. Ya udah, berarti ini aku gak bisa dipakai. Soalnya banyak gereja karismatik yang menolak wanita untuk berkorban maksudnya. Bukan, banyak gereja karismatik dan Pentakosta yang pendeta itu perempuan. Dan wanita itu pendeta perempuan tuh banyak. Banyak. Dan kalau kalian bukan Raja Wali Church gak menganut pendeta perempuan. Bukan memang tidak ada. Emang gerejanya baru kok. Nah. Gereja kita gereja kecil. Jadi kalian mendukung pendeta perempuan? Gak apa-apa, udah ada yang pernah berkhotbah di tempat Oke, sekarang aku mau tanya. Iya. Ini satu hal yang kontradiksi dari aku melihat kamu Andre ya. Homoseksual dengan pendeta perempuan secara Alkitab posisinya sama.
Tidak ada satu ayat pun yang mendukung pendeta perempuan, yang ada malah menentang, apalagi ucapan Paulus. Tapi ketika kamu mendukung pendeta perempuan, menentang homoseksualitas, kamu kontradiksi, kamu tidak konsisten. Saya nggak kontradiksi, Tapi lagi-lagi. bisa kalau misalkan gini, kalau saya tanya, Ko Erwin suka pedes gak? Suka? Oh enggak, aku gak suka pedas. Berarti benci dong sama orang yang makan cabai. Kita kan nggak bisa anggap itu semua literal begitu loh. Maksudnya kita harus paham konteksnya dulu gitu maksudnya. Yang kamu ajukan konteksnya nggak apple to apple. Ya, aku sama. lagi bilang homoseksual dengan pendeta perempuan di Alkitab posisinya sama. Tidak ada ayat yang mendukung, yang ada ayat yang menentang. Tapi kenapa kalau pendeta perempuan kamu mendukung homoseksual itu enggak? Kasusnya sama loh, posisinya sama. Itu iya kontradiksi. Enggak. Ini kalau ngomongin yang Clara wanita boleh berbicara di gereja, arahnya bisa panjang lagi ya. Oke, ya aku lagi nunjukin poin itu aja, silahkan direnungkan lagi ya. Saya paham, itu jadi arahnya Kalau panjang. aku boleh menjelaskan, sorry, Siap. ini tidak bermaksud menghakimi. Manusia tetap adalah manusia, pendeta pun manusia kan. Pada akhirnya itu semua berbalik kepada ego. Ketika pendeta perempuan kamu mendukung dan tidak menentang, karena kehadiran seorang pendeta perempuan itu berpengaruh pada kependetaanmu dan gerejamu mengangsur pada jemaat. Tapi ketika homoseksualitas, kamu secara naturalnya bukan homoseksual dan mungkin tidak punya orang terdekat yang homoseksual, maka akan lebih mudah untuk kamu mengatakan itu dosa. Ya kamu nggak bisa menikmati seksmu, itu urusan kamu, tapi itu dosa, nggak boleh, harus berubah. Jadi manusia itu adalah ketika satu hal yang tidak terkait dengan dirinya, dia akan lebih mudah melarang itu sama orang lain. Tapi ketika satu hal yang terkait dengan dirinya, sekalipun itu dianggap dilarang, dia akan mencoba mencari pembelaan supaya hal itu bisa dibolehkan. Itu natural manusia salah satunya. Silakan cek dirimu sendiri. Baik. Dan cek dirimu sendiri juga. Cek dirimu sendiri juga ya. Maksudnya kita ngomong apa sih ini bahas apa? Makanya saya bilang kok jadi kayak debat-debat panjang. Padahal kita pengen Harus tahu. cek dirimu sendiri, gue gak ngerti juga ini kenapa. Tapi gue jadi penasaran justru sebenarnya. Ya bagus kan, Apa berarti yang- pasti bikin penasaran ya. Enggak, lebih penasaran ke lunya sih kok. Maksudnya Kenapa? penasaran apa yang udah lu laluin sih selama ini. Maksudnya ketika lu mungkin, gue yakin gak mungkin, ya tadi ada sempat cerita lah. Sekarang udah ada di naungan gereja yang sudah it's an okay untuk Very much okay, thankfully. Pasti sebelum mendapatkan perjalanan ke gereja ini itu banyak pasti kan gereja yang dialamin gitu. Emang apa aja yang lu udah pernah alamin sebagai lu yang ini sekarang Yang sekeras ini gitu, yang militan sekeras ya, ini maksudnya mau bilang gay militan gitu. Gay veteran Gay sebagai militan. sebagai orang yang sekarang ini apa yang lu alami kayak gereja udah pernah ngapain ke lu emangnya? Nggak ada. Gak pernah kayak lu pernah cerita terus mereka ngejudge atau apa gitu? Puji Tuhan ya, uniknya hidup aku adalah aku orang yang secara natural bangga dengan diri aku dan ingin jadi diri sendiri. Aku terbuka ke seluruh dunia tentang orientasi seksual aku dan bersyukurnya adalah selama keterbukaanku sejauh ini yang aku rasakan adalah aku dicintai, dimengerti, disayangi, dihormati, dihargai. Apalagi dengan karirku sebagai pengajar dan MC yang bersyukur bangetnya aku bisa mengubah kehidupan banyak murid, menginspirasi mereka gitu. Dan dengan keterbukaan aku justru mereka malah jadi berpikir yang tadinya menganggap negatif gay people, mereka jadi nanya-nanya, jadi bisa berpandangan positif. Jadi kenapa aku sekarang seperti ini? Bukan karena aku pernah didiskriminasi, bukan karena aku pernah mengalami hal buruk, no. Kenapa aku sebegini berjuangnya? Karena aku tahu betapa indahnya percintaan dua pria, betapa indahnya seorang homoseksual. Karena aku tahu betapa nikmatnya ketika kita terbuka, diterima, dicintai, dan bisa tetap dihormati. Dan aku ingin semoga bisa ngalamin seperti yang aku alami. Itu. Tapi gak apa-apa kalau kita menganggap stats kita berbeda kan sebenarnya. No problem, Oke, berbeda kan, itu sebenarnya. gak apa-apa. Oke. Sebenarnya Cuman yang penting saling menghormati. Cuman kita kan kan? lagi Iya, sharing kita kan. perlu saling menghormati. Sharing Iya. adu poin kan. Iya. Iya, Ya, kalau misalkan kayak Habis ini juga kalau aku ketemu kamu di Senayan City Mall gak akan gitu, gak akan lah. Masa Iya, dia Emmanuel gitu, iya pasti lah. gitu. Ya sama kayak tadi lagi kalau misalkan kita suka cabe terus kalau misalkan gak suka cabe Masa jadi benci ya? maksudnya kita lagi benci gara-gara Iya, karena urusan Nah, cabe. cuma aku iya. kan poinnya bukan soal suka cabai kan. Poinnya ada dua hal yang sama. Kenapa dia memilih yang satu oke, yang satu enggak. Padahal poinnya sama. Itu kan pertanyaannya. Belum terjawab itu. Iya, karena itu satu sisi teologis lagi dan konteksnya yang jelas gak kayak gitu sih. Makanya kalau saya kan memang lumayan bisa dibilang masteringnya di situ. Tentang konteks biblikal dan sejarah konteks. Oh, oke, Jadi satu itu lagi. Iya. Bicara tentang imamat tadi ya. Kalau pendeta aku bilang, imamat itu sebenarnya adalah tradisi bangsa Israel yang dituhankan. Pada waktu itu ya. Jadi kita kan tidak semua ayat kita anggap literal. Tapi lihat konteksnya pada waktu itu kan. Exactly. Nah kalau kamu, aku tadi nulis deh bentar. Iya. Kalau kamu menganggap bahwa imamat 18 ayat 20 dan 20 ayat 22 itu sebagai hukuman buat homoseksual, pertanyaan aku, kamu melakukan gak imamat 15 ayat 1 sampai 32 dan imamat 19 ayat 27? Sorry gimana? Takut salah nangkep imamat yang saya maksudkan tadi. Pokoknya dua imamat Ada ayat yang memang memention menentang kan. homoseksual kan. Yes. Nah, kalau menurut pendeta aku, itu semua adalah tradisi bangsa Israel yang dituhankan. Sehingga itu tidak relevan lagi dengan kita sekarang. Sorry. Jadi tradisi yang tidak dituhankan, coba I don't get it, gimana maksudnya? Itu tradisi bangsa Israel, tapi dikemas dalam bentukan religius gitu loh.
pada waktu itu, pada masa itu. Tapi kemudian itu kan semua diperbaharui dengan penebusan Yesus. Yaitu tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, ada yang tidak berlaku lagi. Tidak Semuanya. Apa tidak berlaku lagi? Tidak semuanya banget, karena sebagian tetap ada yang sama dalam perjanjian baru kan. Kayak misalnya berbuat baik dan segala macam kan. Cuman yang aku mau tanya adalah, Iya, gimana? kalau kamu menganggap 2 ayat imamat itu harus diberlakukan, pertanyaan aku Harus nanti, diberlakukan. iya, yang Oh, tentang homoseksual. Oke, siap. Nanti Brevers juga bisa cek di bawah, kalau kalian menganggap 2 ayat homoseksual itu harus diberlakukan, coba cek apakah kalian juga memberlakukan ayat Imamat 15 ayat 1 sampai 32, Imamat 15 ayat 1 sampai 32 dan Imamat 19 ayat 27. Itu aja pertanyaan aku. Gue setuju bahwa memang ada pasal-pasal di imamat itu yang tidak berlaku lagi. Ya, ada Andre Tunggal pernah bahas juga yang katanya lu kalau potong rambut tuh 2 garis. Wah, ya kan. Nah, itu Lalu lu pakai baju 2 bahan Yes. katanya. Sekarang kita kena semua nih. Jadi argumennya maksudnya kalau itu tidak diberlakukan maka homoseksual pun dihilangkan. Karena kita memilih mana yang diberlakukan mana yang tidak, pasti kita lihat buah-buahnya dalam kehidupan kan. Tadi aku udah menyebutkan buah-buah dari percintaan sejenis itu apa aja. Kayak membantu menghalangi ledakan populasi, mengadopsi anak, cinta 2 orang yang pengen saling bersatu dan baik gak ngerugiin siapa-siapa. Itu udah buah-buah yang baik. Gitu. Kalau aku boleh kasih pendapat konteks lagi. Kalau diteliti Alkitabnya lebih jauh lagi itu pasalnya banyak, Man. Jadi salah satunya adalah kalau tadi dibilang yang semua di situ sudah tidak berlaku lagi termasuk homoseksual. Pada kenyataannya yang dimention di situ ada salah satunya nih berzina dengan bini tetangga. Berarti boleh juga kan dibebas. Berkelamin dengan binatang. Boleh juga, berarti bebas. Jadi makanya kenapa kita pikir berlaku sampai di perjanjian, kenapa kita membawa narasi bahwa itu kok yang part itu masih berlaku sampai sekarang gitu. Karena di perjanjian baru dia muncul lagi, yang lain tuh tidak muncul. Ada. Jadi bukan berarti satu hilang lalu semuanya dihilangkan. Tidak, karena di perjanjian baru dimention lagi. Jadi ada yang memang sudah tidak relevan, quote unquote karena memang tadi betul sesuai culture. Tapi juga ada yang long lasting kita bilangnya sampai berlaku. Lagi-lagi premis gua kembali ke original thingsnya berarti. Berarti kita dapat gambaran benang merah memang sekonsisten itu sih Alkitab gitu. Tapi lagi-lagi ya kalau kita bicara begini, tadinya kita pengen ngobrol banyak nih. Apa yang bro alamin mungkin sampai sebegininya ya Wel. Kan tadi aku tanya, ya kan? Tadinya. Baik-baik aja aku bersyukur. Mantap nih. Maka aku berjuangnya karena pengen semoga bisa ngerasain. Maka aku kenapa berjuang kayak gini? Karena pengen ngerasain. Berarti, karena pengen semoga itu ngerasain yang nikmatnya kayak aku bisa diterima, dicintai dan terbuka gitu loh. Sorry tadi, maaf potong. Tadi pas ketemu Aldo kan katanya Aldo adalah yang pertama nerima podcast yang nerima. Ya. Kita maksudnya berarti ya? Ya kita adalah podcast yang nerima Ko Erwin ya. Memang sebelumnya udah pernah approach ke podcast pernah lain? Selalu, karena aku kan bangga dengan ini dan aku ingin memperjuangkan kesetaraan seksual. Oke. Tanpa tahu konteks konten mereka apa berarti? Aku sih memperhatikan ketika mereka ada yang bikin konten tentang orang sama aku. Tapi yang ini yang aku puji untuk Brave Talk ya. Jadi keren banget untuk Brave Talk, serius Bravers bangga jadi kalian jadi penonton Brave Talk. Karena gereja-gereja dan podcast Kristen dan semuanya hanya mau dan beraninya ngundang gay yang mengklaim sudah bertobat. Itu. Tapi mereka tidak mau mengundang seorang gay Christian yang punya poin-poin seperti aku tentang being gay and being Christians is not contradictive. Erwin, emang kalau di kepala Ko Erwin tuh gay yang bertobat tuh kayak apa? Mereka berubah antara jadi selibasi atau memaksa diri suka cewek. Kalau selibasi aku gak masalah. Orang gak menikah aku dukung. Cuman yang aku salahkan mindsetnya ketika dia selibasi bukan karena keinginan tapi karena menganggap gay itu suatu yang salah, dosa dan harus diubah. Nah, itu berarti di kepala Ko Erwin tuh ya. Gay bertobat tuh adalah itu tuh ya. Yang sama aku tuh selalu kayak gitu. Menahan diri sendiri gitu. Menahan diri. Tidak menjadi diri sendiri berarti kan. Tidak menjadi diri sendiri dan memaksa diri berubah gitu loh. Sebenarnya kalau tidak menikahnya aku support orang gak menikah. Nah tapi mindsetnya itu. Kalau dia gay, mengakui bahwa menjadi gay itu bukan sesuatu yang salah tapi dia pengen gak menikah, ya aku dukung so far. Gak masalah gitu. Oh satu lagi tadi gue takutnya disalah ngertiin. Dia bilang jadi gay, dibilang gak memuliakan nama Tuhan. Aduh bukan ke situ pelintirannya saya. Sebenarnya saya juga ada part di mana saya bilang jadi gay pun bisa memuliakan nama Tuhan dalam artian pada saat dia berjuangnya tadi. Definisi bertobatnya bagus banget kok itu. Jadi pada saat dia bergumul istilahnya pada saat dia, gini deh analoginya gini aja. Kayak tahu Nick Vujicic? Tahu. Dia terlahir tidak punya tangan. Dan dia kaki. tidak punya kaki. Bawaan bisa dibilang. Apakah dia menghidupinya? Seakan-akan dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Feed me please. Tolong kasih makan gue. Dia fight dengan itu. Dia berjuang dengan bawaan lahirnya itu. Dan dia fight benar-benar sampai akhirnya hidupnya dia tuh enggak terkungkung oleh konsep bawaannya itu.
Dan jadinya benar-benar hidup dia memuliakan nama Tuhan kan. Jadi untuk teman-teman yang lagi bergumul dengan ini, ya kalau gua belum merujuknya, bergumul dengan ini, kalian pun juga bisa pada waktu bergumul. Tadi definisi bertobatnya soalnya bagus banget. Pada waktu bergumul, pada waktu berhadapan dengan ini, istilahnya tetap bisa memuliakan nama Tuhan pada waktu melakukan itu. Dan kalau gua bilang ada orang-orang bilang be yourself gitu kan, maksudnya kan ekspresikan diri. Ekspresi sih gua nggak masalah. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, lagi-lagi kita kayaknya semuanya harusnya sepakat kalau Bro juga tadi bilang Kristen, bahwa kita itu harusnya be the best version that God want us to be. Setuju ya? Kita mesti be the best version that God want us to be. Gitu. Jadi that's my point of view sih. Sama ini juga sih tadi. Jadi lupa. Oh ya, aku cuma mau bilang gini sih. Kita bicara tentang rasa takut ya. Takut? Iya, Oh iya, rasa oke. takut. Ini menarik gitu kan. Aku mau tanya, dia siapa sih namanya lupa? Biar jangan diam dulu, Michael? Michael. Sebut Michael. saja Michael. Ini aku mau bilang ini ya, aku nanya, tidak maksudnya kemana-mana ya, cuma nanya. Pakai handphone menurutmu dosa nggak? Enggak. Siapa yang punya mobil? Manuel mau punya mobil? Enggak. Nggak nyetir mobil. Siapa yang nyetir mobil? Valdo pasti punya ya. Dosa nggak nyetir mobil Valdo? Enggak, kecuali buat nabrak orang. Nice. Nah, iya. aku di sini pengen buat teman-teman Bravers nih ya, kalau misalnya yang lagi galau dan dilema gitu kan. Di Amerika Serikat ada satu komunitas gereja namanya Gereja Mennonite. Dan di gereja itu ditekankan bahwa Alkitab melarang penggunaan listrik, handphone, mobil, dan segala kemajuan zaman itu dilarang. Sampai akhirnya ada beberapa jemaat yang akhirnya dia keluar dari situ. Iya. Dan dia memaksa diri untuk keluar dari situ dan dia mau pakai handphone, pakai mobil. Tapi itu mereka takut banget. Oh. Mereka tuh sampai yang, Iya. oh my God takut banget, aku dosa nih, aku salah nih kayak gitu. Sampai berdoa Tuhan kalau memang ini benar, tidak salah naik mobil atau tidak salah pakai handphone, tolong berikan petunjuk padaku gitu kan. Dan kita ngeliat itu pasti ketawa kan. Men kalau lu bisa kayak gitu banget sih orang itu mau pakai handphone, pakai mobil, gak ada yang salah gitu kan. Nah, aku sering dengar bahwa para gay people yang mengakunya bertobat itu yang mengubah diri, mengklaim bahwa ketika mereka udah berhasil mengubah diri, mereka merasakan kayak nggak takut lagi. Tadinya ketakutan banget, tapi setelah ini mereka ngerasain daya damai setelah mereka mengubah diri gitu kan. Aku cuma mau bilang sama teman-teman Bravers bahwa dari contoh yang tadi, yang gereja ketika orang itu merasa takut sampai berdoa sama Tuhan, mereka merasa spiritualnya terganggu ketika mereka memakai handphone dan mobil. Padahal kita tahu itu bukan dosa kan. Kita harus bijak menganalisa rasa takut kita. Rasa takut itu ada dua. Ada rasa takut yang terbentuk karena sekelilingmu mengatakan A Kamu salah, dan ya. kamu B. Kamu bakal merasa takut dan bisa menimpalkan itu sebagai kehendak Tuhan. Tapi yang kedua ada rasa takut yang memang benar dari Tuhan datangnya. Dan kalau rasa takut yang datangnya dari Tuhan, kamu akan terpanggil untuk melakukan yang benar. Dan tidak akan melakukan yang salah. Nah, Dan, kalau misalnya menjadi diri kamu sendiri sesuai dengan jati dirimu diciptakan itu adalah hal yang benar. Nah, kalau misalnya nih, Ko Erwin, ada gay-gay kan yang bilang bertobat nih atas panggilan Tuhan misalnya. Terus memang benar-benar, kan biasa kesaksiannya gitu kan. Memang, Saya dulu itu suka dia. sama laki-laki. Emang Iya. Terus sekarang akhirnya saya Kalau kamu nonton. udah bertobat, akhirnya jadi suka perempuan lagi dan akhirnya punya istri, jadi Iya, rumah tangga yang baik misalnya gitu. Iya. Nah, berarti asumsi Ko Erwin tuh mereka bohong semua. Karena kan gak bisa di-switch. Bohong dan katanya Ko tidak Erwin. menjadi diri sendiri. Karena dulu, kamu nanti cari aja ya Andre. Oke. Dulu ada organisasi Kristen internasional loh ya, dari Amerika, yang mengklaim sudah menyembuhkan ratusan bahkan ribuan gay menjadi hetero dan nikah. Oke. Dan setelah belasan tahun, organisasi itu bubar, semua yang sudah mengklaim sembuh balik lagi semuanya. Dan yang memang aku temuin tadi, makanya aku bilang orientasi seksual itu adalah bawaan lahir, tidak berubah, bukan pilihan, bagian di jati diri. Sekali kamu terlihat heteroseksual, kamu hetero selamanya. Kamu homoseksual selamanya. Berarti Ko Erwin meyakini bahwa semua gay yang bersaksi di gereja sampai detik ini, itu semua pembohong semua. Aku gak mau menghakimi itu, biar itu urusan mereka Itu dengan kan tadi Tuhan. tapi dari premis Ko Erwin. Ya, tapi aku gak mau menghakimi kayak gitu. Itu biar urusan mereka dengan Tuhan, cuma aku Oke. tidak percaya itu. Berarti tidak percaya. Karena yang aku lihat semuanya, semua gay yang, bayangin aja kayak gini. Gay yang lahir dalam lingkungan hetero. Terus dia bertumbuh besar dalam lingkungan hetero. Gak berani jadi diri sendiri. Maksa untuk pacaran dengan cewek, nikah, punya anak. Segitu kuatnya kan orientasi gay sampai dia gak bisa berubah jadi hetero. Kenyataannya gak pernah ada yang bisa berubah. Sahabatku sendiri juga seperti itu. Dia udah punya nikah, punya istri, punya 2 anak. Dan dia tidak pernah bisa berubah. Tontonan serialnya adalah Boys Love Thailand series. Lebih banyak series Boys BL yang dia tonton daripada aku sendiri. Kayak gitu. Dan semua yang mengklaim, yang bisa mereka dengan cewek nikah, punya anak, itu gak pernah ada yang bisa berubah. Sampai detik ini. Sampai detik ini, sejauh yang aku temuin. Dan terbukti organisasi yang tadi, yang internasional tadi kan gitu. Jadi aku gak mau menghakimi,
Tapi silakan itu urusan kamu dengan Tuhan. Cuman yang pasti aku gak percaya dan aku cuman bilang, kalau kamu pengen memuliakan Tuhan dan pengen hidupmu sukses jadi berkat buat banyak orang, jangan pernah jadi pengkhianat, termasuk pengkhianat pada diri sendiri. Itu aja. Dan buat aku, gaya-gaya yang mengakui dia bertobat, terus bicara di depan umum, membuat semua gaya suruh harus berubah juga kayak gitu, itu cuma para pengkhianat, itu buat aku. Tapi kalau dia ngakunya gay dan dia bertobat dan dia bilang, ayo semua teman-teman kita tahan semua perilaku seksual yang menyimpang kita, itu kalau gitu oke buat Ko Erwin. Kalau dia memang memilih untuk menahan selibasi tadi ya, asalkan mindsetnya benar, tidak menganggap ini salah dan dosa, tapi mengakuin sebagai kreativitas Tuhan, aku oke. Tapi kalau dia masih mindsetnya tentang ini dosanya harus diubah, diskriminasi itu akan terus berlanjut. Ya. Dan kalau kita lihat sejarah dunia, tadi Andre sempat bilang histori ya, Alkitab kita dulu dipakai untuk mendukung perbudakan. Karena even Yesus pun gak pernah ada melarang perbudakan. Malah Yesus pakai budak buat jadi contoh pengajarannya. Itu kenapa perbudakan bisa lama banget, karena Alkitab kita dulu dipakai mendukung perbudakan. Diskriminasi ras. Dulu pendeta di Amerika gak mau nikahin kulit hitam dan kulit putih. Sampai sekarang pendeta perempuan masih dilarang. Alkitab yang dipakai sebagai dasarnya. Dan terjadi yang sama juga. Homoseksual, Alkitab yang dipakai sebagai dasar untuk menentang homoseksual. Cuman aku percaya, lihat dunia sekarang, kita udah gak ada perbudakan lagi. Ras, diskriminasi udah hampir gak ada lagi. Perempuan bisa setara dan laki-laki termasuk dalam gereja udah makin banyak. Dan aku percaya, suatu saat nanti kesetaraan orientasi seksual itu bakal terjadi. Itu cuma pengulangan sejarah kok. Hanya tinggal orang-orang dari gerejanya, apa mereka mau jadi yang terdepan, menyatakan kebenaran, atau terus kekeh mempertahankan kesalahpahaman berabad-abad, dan akhirnya cuma jadi pengikut doang. Karena pada akhirnya kebenaran akan terwujud, kesalahan akan berlalu. Itu yang aku percaya. Ko Andre, berarti salah paham selama ini Ko Andre. Udah bilang dari awal buka gereja. Ko Andre ini gak lurus nih ya. Tolong Ko Andre. Gitu ya. Ini adalah sejarah yang berulang kok. Ah, siap. Ko Andre mau ikut bandwagon sejarah ini. Atau ketinggalan jadi sepi. Sekarang Ko Andre pilih yang mana? At the end memang masalah interpretasi tadi yang Bro sebutkan, memang masalah interpretasi akibatnya banyak perbudakan dan yang lain terjadi juga sih pada faktanya. Dan sebenarnya agama Ya, kita itu dibikin dari interpretasi. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang menyebut Tuhan kita itu Tritunggal, itu enggak ada, itu interpretasi. Makanya kenapa bisa beda-beda tiap gereja. Kalau dia literal, kasihlah Allahmu dan kasihlah dirimu seperti dirimu, sesamamu seperti dirimu sendiri, enggak akan ada perdebatan. Jadi makanya kalau buat kalian believers yang menganggap aku mengada-ngada nih, udah tertulisnya gitu tapi aku malah mencari di baliknya, dibikin-bikin. Jangan lupa believers. Konsep dasar kekristenan itu dari interpretasi. Tritunggal itu enggak tertulis di Alkitab. Jadi kalau kamu menentang aku untuk ini, kamu juga harus nilai dirimu sendiri Ya, gitu. tapi semua, Tritunggal enggak gitu. Orang confirmation bias aja lah kok. Kita mau percaya yang mana kadang-kadang kan. Lagi butuh argumen yang mendukung apa nih yang kita pengen gitu. Kadang-kadang Kalau kita lagi mau ngegampar orang 2 kali, tinggal gampar aja pipi kayak gini ya. Gampar pipi kayak pipi kanannya. Iya. Sebenarnya tinggal dipakai aja. Dan anyway kalian tahu gak sih, kalau di sejarah kan kita diajari bahwa Kristen yang masuk Indonesia itu kan dari Portugis ya. Sebenarnya di abad ke-6 Masehi, Kristen yang pertama masuk Indonesia itu, tapi mereka punah karena mereka nggak mau berafiliasi dengan budaya, itu adalah Kristen yang tidak mengakui Tritunggal, namanya Kristen Nestorian. Itu. Gimana Ko Andre coba? Rasa-rasanya kalau dari tadi bolak-balik sejarah ini ya. Gitu ya. Tapi kalau Alkitab mengakui Tritunggal sih ada. Cuman memang eksplisit kata-katanya. Orang terminologinya aja belum ada. Zaman waktu mana ada Tritunggal. Terminologi di zaman kayak gua ngomong sama Pangeran Diponegoro. Angkat handphone lu. Ngerti kagak dia tuh? Mana ngerti. Terminologinya itu kagak ada. Apa klepon lu? Nah. Gue gak bawa. Terminologinya gak ada. Jadi ya lagi-lagi sih kita kembali kalau kepada interpretasi. At the end pada akhirnya kita kayaknya akan split way juga ya. Karena interpretasinya berbeda. Tapi lagi-lagi narasi yang kita mau dengan kehadiran Bro Erwin juga kita tuh terima kok orang-orang ini. Believers, aku janji nih ya, kalian saksinya kalau nanti aku udah dapat kesempatan nikah dengan priaku, kalian semua diundang. Harus datang. Saya akan datang dengan baju Real Madrid. Saya Aku janji Barcelona. bebas kalau nanti aku nikah dengan cowokku, mereka semua aku undang yang ada di ruangan ini semuanya. Real Madrid. Tapi sebenarnya yang indah dari hari ini adalah kita bisa Kita bisa duduk bareng. Kita bisa agree to disagree. Iya kita Dan bisa agree to disagree. Iya, Yang nggak ada gimana, hard, ya, nggak ada ya kita feeling. memahami aja satu sama lain aja gitu. Iya. Aku debat tuh karena emang lagi poinnya untuk kita diskusi debat kan. That's Tapi good. di luar itu That's mah good. That's good. aku nggak yang langsung masakan tapi harus jadi kemarin- pro enggak. Intinya sih harus dipahami kok. Get your Kita point jangan sih. sampai ke Deddy Kruger aja juga ya. Deddy Kruger Maksudnya, effect ya. Iya, jangan sampai karena kita belum melihat sesuatu akhirnya jadi bias aja kita bahwa itu tidak ada gitu. Jadi semua kita harus buka nih possibility-nya kecuali research-nya udah valid semua. Nah, since Ko Erwin juga belum melakukan observasi lengkap gitu ya. Misalnya kalau mungkin Ko Erwin tuh harus melakukan itu untuk akhirnya bisa membuat gereja-gereja ini tutup mulut untuk ngomongin homoseksual ini. Maksudnya sebisa mungkin risetnya digedein banget.
Terus skalanya memang observasinya tuh udah dalam banget. Jadi akhirnya bisa jadi data riset yang jelas. Karena Iya. kalau misalnya kita berbicara soal asumsi ya dan confirmation bias, kita pasti akan fight untuk stance masing-masing. Jadi nggak akan end point-nya nih. Jadi kalau maupun Ko Erwin misalnya akan mau kemana-mana dan ngomongin hal yang sama seperti hari ini, menurutku kita yang misalnya anti atau misalnya kita sangat-sangat melawan lah argumen-argumen Ko Erwin, nggak akan selesai. Jadi emang mesti bener-bener dibanting pakai riset gitu. Bener-bener nih lu baca risetnya baru lawan gue gitu. Nah, gue juga seneng banget sih dengan iya, episode ini sih. gue dapet ini nih kayak gini ternyata. Iya, perspektifnya. Dan gue juga pengen tahu maksudnya ketika ini udah publish nanti orang-orang di luar sana, terutama gereja ya, gimana mereka Komentar menyikapi netizen ini ya. Maksudnya pasti ini akan jadi buah bibir kalau misalkan ini udah naik. Oh Gue iya, bisa pengen jadi. tahu dia tuh cara menyikapi hal ini tuh gimana sebagai sebuah instansi gereja gitu. Iya. Karena ini adalah topik perceraian dan homoseksual itu menurut gue adalah topik yang selalu dihindari di gereja gitu. Gak mau dibicarain. Gue gak ngerti antara pendetanya gak mau capek lagi aus apa gimana. Oh capek lagi aus? Atau Gua dia lagi aus lagi tadi. Iya, makanya Dasar. dia jarang banget ngebahas. Dan ketika ini naik, gue harap sih gereja-gereja sih mau ngebahas ini sih sama kayak perceraian dan Maksud gue akhirnya biar lebih kuat lah. Emang Iya. kalau di Alkitab itu dilarang ya silakan berikan ayat-ayat terbaik Anda dan Iya, konteksnya. gak cuma gitu pointing kamu berdosa gitu, tapi Iya. ada apa? Kan sebenarnya Lu- ini yang dirasakan sama mereka kan. Iya, Maksudnya iya, kayak iya, merasa iya. tidak diterima, cuma Iya. di-judge doang, Iya. nggak dikasih reason apapun. Iya. Lu juga, lu bilang gue suruh jangan gay, lu juga nggak gay gitu kan maksudnya. Iya. Lu kan ngerasain yang gue rasain. Iya, Itu iya, kan iya, sama iya, aja exactly. gitu kan. That's the point. Kan itu cerita poinnya kan. Iya, iya. Berarti kan sebenarnya Ko Erwin bisa aja nih, kalau kita misalnya menganggap Ko Erwin misalnya salah sekarang ya. Mungkin kan Ko Erwin bakal bisa tercerahkan kalau memang ada pendeta yang mau benar-benar ngobrol kan. Mungkin bisa memberikan konteks lebih lengkap lagi, lebih detail lagi terkait dengan homoseksual, mungkin aja bisa tercerahkan gitu. Bukan berarti harus nikah sama cewek, enggak. Maksudnya mungkin bisa berhenti campaign. Maksud gue mungkin bisa gitu kok. Tapi Enggak, campaign mah jalan Gas ya. Tuhan buat aku. Ini Iya. kalian salah satu perwujudannya. iya, Ah, baik. makanya butuh orang-orang supaya pendeta-pendeta tuh tidak langsung Yes. menolak aja gitu. Iya. Sebenarnya orang pendeta juga banyak yang korup ya. Maksud Wah gue. iya lagi. Itu aja masih berdiri di mimpi. Iya Agak lagi. lompat mas, tiba-tiba lo. Tapi gak bagus loh. Ngapain Iya. sih bahas tentang gay? Kan bahas yang korup tuh lebih perlu Iya buat makanya dibahas. gue bilang Benar di Paulo dia tuh. aja berdiri di mimbar. Tapi udahlah kita udah poin. Iya, iya. Iya. Diskusi cukup. Durasi Ko Andre cukup boleh panjang kasih closing statement lah. Ya pada akhirnya kita sebagai gereja, kalau teman-teman yang nonton, dengan keberadaan Bro Erwin kan kita jadi ngerti ya bahwa ini pergumulannya real dok. Yes. Ada dan pergumulannya real. Tadi juga beberapa kali dia ulang gereja reject sampai nggak kayak dihargai gitu dan sebagainya kan. Jadi sikap kita sebagai gereja lagi-lagi ya kalau saya pribadi sih melihat bahwa orang yang punya kecenderungan ini dan apalagi yang sedang bergumul melawan ini gitu. Ya kita sebaliknya sih boleh terima ya, harus terima dok. Maksudnya ditemenin ya kok ya? Ya boleh kalau dia memang bersedia ditemenin untuk Fasilitasi. difasilitasi dan sebagainya ya ayo aja. Sebagai gereja kita harus terbuka. Persis seperti ucapan Bro Erwin kepada kita semua, Yesus aja duduk kok dengan orang-orang apa tuh? Pemungut Farisi, cukai, semua. Farisi sih berdebat terus dia. Pemungut cukai, yang wanita ketangkapan berzina dan sebagainya. I think gereja juga pada prinsipnya rumah sakit ya. Orang banyak yang berobat jalan, bukan orang sempurna yang ada di gereja gitu. Tapi dengan harapan kita semua bisa memandang dan kompasnya tuh, ya mungkin ada pembicaraan kita kompasnya berbeda aja ya. Kalau gua kompasnya adalah Kita kan memandangnya, percaya sama originalnya ya. yes itu original. Kalau Bro Erwin bisa melihat kompasnya mungkin berbeda. No problem, itu kita perbedaan itu wajar. Dan ada nyata kok buktinya sekarang aja ada gitu ya. Jadi itu aja dok, kita Ya. mesti sama-sama tetap Betul. tadi Bro Erwin juga saya senang statementnya ya dalam artian, wah di sini kok mau menerima ya? Ya memang tadi Kita mah santai aja kita gitu. tujuannya memang kesini juga mau lihat sudut pandangnya Kenapa dia juga juga berantem? sih gimana Iya. sih ceritanya Iya, gitu Dia doang temannya sih. juga banyak yang Sama saya. juga ada banyak. Dia juga punya banyak temen yang seperti Entertainment itu, kan banyak entertainment juga yang banyak iya, dan sebagainya. Jadi Iya biasa sih. aja. Dan seru lagi ada mereka. Seru lu ya. Seru Oke, tahu ada I think mereka. that's it gitu Ya. ya. Pokoknya gitu Mendekati. stance Raja Wali Church. Jadi kalian silakan aja mungkin bisa berpikir ya. Mungkin bisa belajar lebih dalam lagi mungkin untuk melengkapi segalanya gitu ya. Tentang apa? Ya tentang banyak hal Iya di banyak, dunia banyak hal ini. di dunia ini iya. Iya kan? Tapi yang pasti saya sih yakin bahwa apapun yang Ko Andre katakan juga udah berdasarkan riset yang beliau pelajari. Iya. Ko Erwin juga pasti punya datanya sendiri juga. Jadi kita sih tidak mau saling menghakimi ya. Karena Tuhan saja Wah. tidak menghakimi siapalah Iya. kita ini ya. Iya. Benar. Itu kata Paus Francisco lah yang bilang gitu. Asia. Yes. Yes, Wow. pasti Karena dong. kan beliau juga ditanya kemarin kan. Kan si Pop itu kan ditanya juga kenapa memberkati orang gay atau homoseksual. Oh, iya, Dia iya. bilang ya kalau cuma berkatin doang semua orang mah layak dapat berkat Tuhan. Tapi kalau untuk Betul. meresmikan pernikahan mungkin belum. Mereka kan belum, beliau, ya. ya kan. Katolik. Jadi itu kata Pop ya. Saya mah sama Pop ya. Asik.
Kelas. Ngikutin gitu, ngikutin. Kelas. Bukan sohib ya. Kalau sohib gue mau kenal lagi. Ini Kelas. sohib artinya, Bos. Ini kan artinya bisa Kalau aja. ngikutin tuh begini. Oh, Jangan hey. begini. Dukung siapa buat pop yang baru? Aduh. Saya nggak Saya ngikutin. ngikutin lagi. Saya ngikutinnya yang kemarin. Siap. Iya. Jadi sampai jumpa semuanya. Terima kasih Terima sudah kasih. mendengar. Terima Ingat ya, kasih. ini kan kita orang-orang intelektual dan rohani ya. Jadi jangan sampai Siap, ada penghakiman ya. Jangan sampai ada sampai ngata-ngatain orang ya. Ini gue di sini sama Manuel sama Ko Andre ingin benar-benar mendengar perspektif dari Iya benar. Yes. Yes. Orangnya langsung. Orangnya langsung. Iya, Jadi iya. nggak usah- kita tidak berasumsi terus gitu kan. Iya baik. Yaudah sampai jumpa. Thank you Ko Aaron. Thank you, ya. Aku Datang. juga makasih banget sama Brave Talk Iya. yang hari ini mewujudkan nilai Kristus yaitu mau duduk bersama dan berbagi orang. Thank you Yes. banget. Thank you very much. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa. berikutnya. Berikutnya.